Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, kuat, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Baiklah anak-anak, mudah-mudahan pada hari ini kita diberi kekuatan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Nah, untuk itu sekarang pada pagi ini kita akan membuat keyakinan kelas. Oke. Keyakinan kelas itu apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Kemudian keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nanti kita bikin keyakinan kelas tidak banyak, satu orang satu. Silakan ditulis sesuai dengan kertas yang sudah dibagikan. Kemudian nanti kalau misalnya sudah, ditempelkan di sini depan. Ya, ditempelkan di depan. Nanti kita simpulkan. Oke, sudah siap semua? Sudah siap? Siap. Oke, sekarang dimulai. Mulai dari sekarang. Silakan tulis masing-masing. Dah. Mulai ke tempat waktu. Sudah semua? Nah. Kalau sudah silakan langsung tempelkan ke depan. Silakan tempelkan ke depan. Dari tempat yang kosong, silakan. Ayo dulu, silakan. Sudah semua ya? Baik, coba kita masuk satu-satu. Yang pertama, saling menolong, saling menyayangi. Kemudian, tidak makan dan minum di kelas, tidak makan sampah sembarangan, datang ke tingkat kesiangan. Baiklah, kita simpulkan kesepakatan kelas ini. Yang pertama, keyakinan kelas 4 SD Bawah 92. Yang pertama itu adalah datang tepat waktu. Kemudian menjaga lingkungan belajar selalu bersih, berdoa dan sebelum dan sesudah pembelajaran. Kemudian mengikuti pembelajaran sepenuh hati, mengerjakan tugas tepat waktu, dan menjaga perlengkapan olahraga. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya mengikuti kegiatan program pendidikan guru penggerak sudah sampai modul 1.4, di mana modul 1.4 ini adalah budaya positif. Salah satunya di akhir modul itu adalah harus melakukan aksi nyata. Nah, dalam aksi nyata itu harus ada desiminasi. Nah, sekarang saya akan melakukan desiminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, tujuan pendidikan menurut Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupkan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tingginya kekuatan kodrat anak. Nah, silakan budaya positif. Budaya positif sekolah adalah nilai dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, konsep utama budaya positifnya yaitu 1. Perubahan paradigma, kemudian yang kedua, belajar disiplin positif, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia, yang keempat, restitusi atau posisi kontrol guru, kelima, kelas, dan yang keenam, segitiga restitusi. Yang pertama, apa itu perubahan paradigma belajar? Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, misal Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan, misalnya coba bukalah. Nah, di sini Anda adalah A. Kemudian tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Oleh karena itu, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, sedangkan tugas B atau rekan Anda itu adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda atau B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, perubahan paradigmanya di sini. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser. 1. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membentuk karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke. Yang kedua, disiplin positif. Apa makna disiplin? Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Dan makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dan diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Dan yang kedua, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Dan yang ketiga, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin adalah berubah menjadi sesuatu yang bukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepaduan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Next. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol emosi diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan bertanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai sejak dulu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila.
Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Pada garis besarnya, kebutuhan manusia itu terdiri dari 5. Yang pertama, cinta kasih atau diterima. Yang kedua, kesenangan. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, survival. Next. Nah, contoh kasus Ibu Ria, guru kelas 6 di SD online, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang kepada mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan apa Agus melakukan hal tersebut? Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar motif kebutuhan mana yang sedang besar dipenuhi oleh Agus. Itu ada 5. Yang pertama, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Itu adalah survival. Kemudian yang kedua, teman Agus jadi perhatian sama Agus. Itu termasuknya dalam love and belonging, cinta kasih dan merasa. Dan yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Itu dalam tentang power atau kekuatan atau penguasaan. Kemudian yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawa orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Itu adalah freedom atau kebebasan. Dan yang kelima, Agus hanya lisan dan ingin menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Itu kan sebuah kelucuan. Dan yang keempat, restitusi posisi kontrol dulu. Yang pertama, itu dapat hukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Nah, posisi kontrol dulu, misalnya pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu merupakan posisi sebagai seorang pembuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu seperti itu. Dan yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu adalah posisi guru sebagai penghukum. Dan yang ketiga, ayo lakukan demi ibu atau bapak. Nah, ini adalah posisinya sebagai seorang teman. Kemudian yang berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu posisinya sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai seorang manajer. Dan yang berikutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah sebagai penghukum. Oke, next. Nah, ada kelima, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen, tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang diri dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, peraturannya ini adalah yang dalam peraturan kemudian dikategorikan dalam keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Misalnya pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah merupakan tanggung jawab. Jadi kalau peraturannya selalu harus mengembalikan buku, tapi dalam keyakinan kelas itu selalu seperti itu, sangat konotasi sehingga diubah menjadi keyakinan kelas. Nah, itu adalah nilai kebajikannya yang dituju itu adalah tanggung jawab. Jadi seorang itu, anak atau murid itu harus bisa memiliki rasa tanggung jawab. Oke. Dan yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu dilarang itu adalah kata-kata konotasi. Jadi kita sebagai guru harus bisa mengubah kata-kata konotasi tersebut menjadi kebajikan, sebuah kebajikan. Nah, di sini misalnya dilarang mengganggu orang lain, maka
itu nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi nanti hilang kasus dilarangnya. Ya, yang berikutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini sama juga dengan menghormati orang lain atau komitmen pada tujuan. Berkomitmen maksudnya. Yang berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Nah, tentu saja ini adalah nilai kewajiban yang dituju itu adalah keselamatan atau juga bisa menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nah, dilarang menggunakan narkoba itu nilai kewajibannya itu adalah kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran itu sama juga dengan menghormati orang lain dan juga masuk ke dalam kesabaran. Kemudian gunakan masker. Masker itu sudah pasti nilai kewajibannya adalah kesehatan atau juga keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Itu keselamatan dan keamanan. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Dapat kegiatan surah pendapat dan itu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Next. Ini adalah dokumentasi sosialisasi keyakinan kelas yang sudah saya simpan di Google Drive. Bisa dilihat. Ini salah satu contoh dalam proses pembuatan keyakinan kelas di kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jojo Sudirja, akan menyampaikan diseminasi mengenai pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Suganda. Saya menyampaikan testimoni hasil yang disampaikan oleh Bapak Suganda sangat bagus. Yang disampaikan sangat bagus sekali, setuju, dan ini menjadi percontohan atau suri toladan untuk SD, guru-guru SD Bongo Sulondo Pancaksuji.